감사하셔야 합니다. 이 불륜 더러운 여자가 아닙니다. Halo pecinta drama Red Swan. Mari kita bahas preview episode ke-7 dari drama Red Swan. Dana taktis Hwain Group yang selama ini dicuci melalui Yayasan Now akhirnya akan terbongkar. Untuk menutupi skandal ini, Park Miran dan Han Sang-il mengatur rencana untuk membuat skandal yang lebih besar supaya skandal penggelapan dana Yayasan Now bisa tertutupi. Karena itu, dia menunjukkan beberapa foto kebersamaan Do-yoon dan Oh Wan-soo kepada Yongguk. Park Miran menyuruh Yongguk agar menceraikan istrinya dengan harapan berita ini akan menjadi berita yang menggemparkan ketika Oh Wan-soo digugat cerai oleh suaminya. Park Miran berharap dengan berita ini maka berita tentang penggelapan dana perusahaan Hwain Group akan tertutup dan dilupakan begitu saja. Sayangnya keinginan Park Miran ditentang oleh Yongguk. Dengan lantang Yongguk berkata kalau dia tidak akan pernah menceraikan Oh Wan-soo karena Oh Wan-soo bukan wanita kotor seperti ibunya. Bahkan setelah melihat perselingkuhan ini, "Kamu tidak mau menceraikannya?" kata Park Miran. "Aku tidak akan pernah menceraikan Oh Wan-soo karena dia bukan wanita kotor seperti ibu." Kalimat Yongguk yang membuat Park Miran murka dan langsung menampar anaknya. Di sisi lain, Oh Wan-soo akan terus menjadi bintang iklan untuk merek kosmetik saingan Cosmo Cosmetic. Tentu saja ini dia lakukan untuk mengumpulkan uang yang akan dipakai untuk mengirim vaksin ke Afrika dan juga memang rencana besarnya untuk menjegal kerjasama perusahaan Cosmo Cosmetic agar kesulitan menembus pasar Tiongkok. Dalam pekerjaan ini tentu saja Oh Wan-soo ditemani oleh Do-yoon sebagai pengawalnya dan juga diawasi oleh Yongguk sebagai suaminya. Ketika memperhatikan Oh Wan-soo yang sedang bekerja dari kejauhan, Yongguk kembali teringat bagaimana dulu pertemuan mereka ketika di Afrika dan di sanalah dia melamar Oh Wan-soo untuk dijadikan istri. Selanjutnya, Do-yoon yang kemarin telah memasang kamera pengawas di depan brankas milik Han Sang-il, akhirnya berhasil menemukan pin dari brankas tersebut dan dia berhasil membuka brankas itu dan kemudian mengambil buku besar Hwain Group. Tapi rupanya buku besar itu saja tidak cukup untuk menjadi bukti guna melaporkan Park Miran ke pihak kepolisian. Apalagi kita tahu bahwa selama ini Park Miran bisa menutup celah dari pihak kepolisian supaya tidak menyelidiki lebih lanjut atas kasus yang berkaitan dengan keluarga Hwain. Karena itu, Do-yoon berupaya mencari bukti konklusif yang nantinya akan membuat Park Miran tidak bisa lagi berkelit. Di sisi lain, Han Sang-il kembali akan berusaha melenyapkan Oh Wan-soo dengan memakai jasa Mr. L. Kali ini Han Sang-il memperingatkan Mr. L bahwa dia tidak akan mentolerir kegagalan lagi. Karena itu Mr. L kembali melakukan penyerangan terhadap Oh Wan-soo bahkan ketika Oh Wan-soo berada di kamarnya sendiri. Untungnya pada saat itu Do-yoon ada di sana sehingga dia bisa menyelamatkan Oh Wan-soo dari serangan Mr. L tersebut. Dia menyuruh Wan-soo masuk ke kamarnya untuk bersembunyi sementara Do-yoon sendiri mengejar Mr. L yang saat itu sudah melarikan diri. Saat pengejaran itu Do-yoon sudah mengalami luka di perut kirinya karena sepertinya dia terkena tusukan pisau yang dilempar oleh Mr. L. Scene kemudian akan berpindah ke masa ketika Kim Do masih hidup. Saat itu dia bertemu dengan Han Sang-il yang bertanya kenapa Anda pulang lebih awal? Sepertinya Kim Do baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya. Tetapi kepulangannya lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Lalu diperdengarkan seorang wanita yang mengusulkan agar seseorang segera membuat surat wasiat. Mungkinkah setelah mengetahui perselingkuhan Park Miran dan Han Sang-il, Kim Do kemudian akhirnya membuat sebuah surat wasiat untuk pengelolaan Hwain Group dan Yayasan Now, di mana kita tahu bahwa dia pernah memindai tangan Oh Wan-soo dan dia bilang kalau itu akan dibutuhkan ketika Oh Wan-soo berhubungan dengan pihak bank. Atau bisa jadi itu ditujukan kepada Park Miran, karena diperlihatkan juga Park Miran memanggil beberapa orang ke istana utama, terlihat diantaranya ada Yongguk dan istrinya, kemudian ada Yang Min dan istrinya, serta Jang Taira bersama beberapa orang yang lain. Lalu terlihat juga Jang Taira sedang menuju ke kantor Hwain Group, diikuti oleh Han Sang-il di belakangnya. Mungkinkah kakak tiri Jang Taira yang saat ini ada di Hong Kong akan diperkenankan untuk berinvestasi di toko bebas cukai milik Hwain Group? Sementara di kantor Hwain Group sendiri, terjadi sebuah konflik manajemen internal, di mana terlihat Yongguk selaku wakil pimpinan bersama dengan para pejabat sedang melakukan rapat. Di sana Han Sang-il terlihat marah karena suatu hal. Tapi sepertinya ini hanya rekayasa yang dibuat oleh Han Sang-il untuk memojokkan Yongguk karena dalam narasi diperdengarkan Kim Sang-il berkata, perselisihan manajemen
Ini patut dicoba. Mungkin ini ada hubungannya dengan Yang Min yang tidak mau mengelola Yayasan Now, tetapi dia ingin masuk ke perusahaan utama Wine Group karena dia bilang bahwa dia akan mengalahkan Kim Yong-guk. Sebagai seorang ayah, Han Sang-il pasti akan mendukung keinginan anaknya itu. Karena itulah dia sengaja membuat konflik manajemen di tubuh Wine Group agar Yong Min bisa menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik memimpin Wine Group dibandingkan dengan Yong-guk. Sementara itu, Do-yoon akan kembali menyelinap masuk ke pavilion untuk mencari bukti lebih lanjut. Di sana dia melihat seseorang sedang berjalan ke arah pavilion tersebut sehingga dia harus bersembunyi. Dalam preview berikutnya diperlihatkan Longguk akhirnya mengangkat senapan laras panjangnya ke arah wajah Do-yoon. Ini mungkin berkaitan dengan perselingkuhan Do-yoon dengan istrinya yang sudah diketahui oleh Yong-guk. Atau bisa saja karena Do-yoon dianggap terlalu mencampuri urusan dana taktis yang dimiliki oleh Wine Group dan Yayasan Now. Tapi pada akhirnya, Won-soo akan menjelaskan kepada suaminya bahwa ada kemungkinan kalau ayah Yong-guk alias Kim Duo mungkin saja dibunuh oleh seseorang. Won-soo bertanya pada Yong-guk, "Pernahkah Anda berpikir bahwa ayah Anda mungkin dibunuh? Mungkinkah setelah ini Yong-guk akan bekerja sama dengan Do-yoon dan Won-soo untuk mengungkap kasus kematian ayahnya? Karena Yong-guk adalah satu-satunya orang yang tahu siapa yang paling diuntungkan ketika ayahnya meninggal dunia. Sama dengan saya, kalian juga pasti sudah tidak sabar untuk menunggu hari Rabu di mana drama ini akan menayangkan episode 7 dan 8-nya nanti. Sampai hari itu tiba, teruslah mengikuti channel ini untuk tahu spoiler dan prediksi episode mendatang.